Husnul Khotimah kuliti Wapres Gibran, adab dan etika itu runtuh di hadapan publik. Gibran diduga tidak salami AHY, apa tanda ada konflik geng Solo dan geng Pacitan? Guys, waktu upacara kehormatan militer kemarin, ada momen Gibran yang tertangkap kamera dan memicu spekulasi loh. Soalnya, dalam acara itu ada dugaan kalau Gibran gak kasih salaman ke AHY guys. Bahkan, bagi Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, dari gestur tubuh ada dugaan keduanya sedang ada ketegangan politik. Bagi Muslim, gestur Gibran yang cuma ngasih anggukan kepala tanpa jabat tangan itu bukan cuma sikap pribadi guys, tapi bagian dari ketegangan politik yang besar terkait geng Solo dan geng Pacitan. Kalau menurut saya hal itu seperti biasa-biasa saja. Ya, kalau kita lihat kan di situ juga ada Mas Pratikno, ya ada AHY dan sebagainya, dan beliau langsung menuju ke Pak ke Jaksa Agung dan beberapa dari petinggi-petinggi TNI ya. Dan ini sepertinya hal yang biasa-biasa saja yang dilakukan itu ya, karena ya di kabinet kan mereka sering bertemu juga gitu ya. Dan juga ya dia langsung menyalami ya Kasat, ya ada Kasal itu ya karena memang juga mungkin jarang bertemu dengan mereka itu. Kita tidak menanggapi secara politik lah hal-hal itu ada hal yang biasa saja. Mungkin secara protokolernya mungkin agak sedikit agak sedikit inilah ya mungkin ya kalau dibilang protokoler. Tapi kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya itu hal yang biasa saja. Dia langsung menuju posisinya di tempat sambil menunggu Pak Presiden datang gitu. Jangan berspekulasi, coba berpikiran positif. Ada video viral Mas Gibran tidak menyalami Mas AHY di waktu pelantikan. Terima kasih. Kalau yang ada di video itu ya kita lihat dulu lah. Jangan berspekulasi, coba berpikiran positif. Saya rasa aman-aman aja. Kemarin ketemu di gelar pasukan, semuanya berjalan baik aja, adem-adem aja, guyup aja, semuanya nyaman gitu. Ya, cukup. Terima kasih. Kenapa ini menjadi ramai? Karena budaya salaman itu adalah dianggap sebagai budaya orang ketimuran secara umum. Jadi kalau ada pertemuan pejabat-pejabat penting di negara kita, presiden, wakil presiden, anggota dewan dan pejabat publik yang lain, seringkali memang suka saling bersalaman satu sama yang lain. Jadi wajar kalau kemudian ketika Wapres Gibran itu tidak menyalami sejumlah orang, baru kemudian memunculkan isu-isu politik yang kemana-mana. Kalau mau jujur sebenarnya yang tidak disalami itu bukan hanya AHY, tapi ada Caimin, ada Zulhas, kemudian juga Pak Bahlil bahkan yang dinilai cukup dekat dengan Pak Jokowi itu juga tidak disalami. Tapi ketiga ketua umum partai ini kan tidak dihadap-hadapkan oleh publik, bahwa kalau tidak salaman dengan Bahlil ya mungkin itu tidak ada persoalan apapun, dengan Pak Zulhas ataupun Muhaimin tidak ada rivalitas apapun. Tapi beda ceritanya kalau tidak menyalami AHY, ini pasti dikait-kaitkan soal bagaimana ketegangan keduanya itu terjadi. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan muncul narasi-narasi ada partai biru, orang besar, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian termasuk Ayah News malam hari ini. Pasti yang dibahas itu adalah Gibran versus AHY, bukan Gibran versus Muhaimin versus Zulkifli Hasan ataupun versus Bahlil Lahadalia. Karena memang kalau kita mau jujur, yang saat ini menjadi komoditas politik yang paling viral dan selalu tingkah laku politiknya adalah satu Gibran, yang kedua adalah AHY yang dinilai oleh publik sedang memprofiling untuk menuju jalan panjang di 2029, Mbak. Kenyataannya memang seperti itu. Ketika 2014 lalu, ketika Gibran hadir di acara pelantikan Presiden Jokowi waktu itu kan kelihatan sekali gitu. Anak ini songong, tengil, yang rambutnya masih berdiri ngepang gitu ya. Terus dia marah-marahin wartawan, itu kan ya menunjukkan bahwa jam terbangnya emang masih nggak ada gitu. Padahal 2014 lalu saya sudah jadi relawannya Jokowi. Jadi secara jam terbang ya pasti dia minim sekali. Dia tidak pernah bertemu dengan misalkan pejabat-pejabat sebelumnya atas dirinya sendiri gitu. Ya pasti dia ketemu dengan pejabat itu karena ya anak presiden aja gitu, bukan karena membawa nama diri sendiri dan organisasi yang berada di belakangnya. Nggak ada gitu. Jadi ya apa yang mau diharapkan dari anak muda yang secara jam terbang atau pengalaman politiknya memang sangat minim sekali? Mau gimana lagi gitu.
sehebat-hebatnya pelatih atau orang yang ingin mengedukasi atau menaikkan jam terbangnya Gibran itu nggak akan bisa gitu, karena jam terbang itu kan soal waktu, soal jam, ya soal waktu gitu, bukan kemudian bisa diselesaikan dengan teori-teori atau latihan yang intensif gitu, nggak bisa gitu. Dia ngomong siapa? Di video rame di oh, media salah ambil gambar itu. Oh, saya satu kereta sama Mas Gibran gimana? Saya kan datangnya satu kereta US dengan Mas Wapres, pulangnya juga satu kereta. Duduk bersebelahan malah. Jadi gimana? Kok ada aja berita-berita yang nggak berkualitas itu? Iya, maklum saja gitu, kita maklumi kalau Gibran merasakan kebingungan yang seperti itu. Karena memang kualitasnya masih di situ. Gibran itu menjadi wapres karena dipaksakan saja, karena dia anak Jokowi. Kalau dia bukan anak Jokowi, ya nggak ada, dia tidak membawa apa-apa gitu. Beda misalkan seperti AHY gitu ya. Kalau kita tidak melihat AHY sebagai anaknya SBY, ya kita akan melihat AHY sebagai mantan prajurit TNI atau prajurit TNI yang kemudian mundur di tengah jalan. Kita masih bisa melihat TNI sebagai latar belakang AHY gitu. Tapi kalau Gibran, apa aja Bang? Sekolahnya di Singapura juga sekolah franchise gitu ya, atau cabang saja gitu. Lulusan Inggris tapi sekolahnya di Singapura gitu kan. Itu kan banyak, di Malaysia juga ada tuh gitu. Yang biasanya kualifikasinya tidak terlalu ketat gitu. Dan kemudian selain itu apa? Mungkin ya tukang martabak, pedagang martabak yang ya nggak ada emang kemampuan atau latar belakang yang kemudian membuat dia bisa untuk mengimbangi atau membawa diri dalam acara-acara kenegaraan seperti kemarin gitu. Nggak ada latar belakangnya gitu. Kalau yang lain misalkan siapa, Tom Lembong lulusan Harvard misalkan gitu. Anies rektor termuda, Pak Ganjar misalkan kader PDI Perjuangan yang memang sudah lama DPR RI pernah gitu. Jadi tanpa nama orang tua gitu ya, tokoh-tokoh kita itu bisa kita baca latar belakang di balik mereka itu apa. Tapi Gibran sebagai wakil presiden hari ini faktanya nggak ada latar belakangnya gitu. Nggak ada yang bisa kita baca, nggak ada yang bisa membuat Gibran bisa berdiri sendiri atas nama dirinya. Sampai sekarang Gibran masih berdiri atas nama bapaknya, masih anak Jokowi, masih begitu gitu. Ya karena mau apa? Ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran nggak bisa datang dan mukul gong, nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya. Dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin Presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Oh, oke. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Oke. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan tes itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutup. Judulnya kan telinga dan mata. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana.
Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Sebuah puisi singkat, kritik sosial, dan viralnya betul-betul viral yang menurut saya tidak bisa membayangkan seviral itu. Artinya apa? Puisi itu relate dengan persoalan publik. Rakyat marah, gitu. Rakyat betul-betul merasa bahwa kegelisahan, kemarahan mereka terwakili oleh puisi itu. Dan kita lihat sendiri, media PHK sebanyak itu. Ketika media massa udah melakukan sampai Kang Darmawan aja meneteskan air mata nih pemirsa. Ini kan dia relate juga gitu. Jadi kalau PHK sudah sampai media. Artinya relate. Saya punya banyak kesulitan hidup ini. Nah, tadi saya kutip Rendra, saya kutip lagi Wiji Tukul. Wiji Tukul itu ada istilahnya, dia derita sudah sampai di leher. Jadi rakyat merasakan seperti itu. Saya bisa akui rakyat tidak semua rakyat relate dengan pembicaraan tentang demokrasi. Tidak semua rakyat relate bahwa Gibran itu mengangkangi konstitusi, bahwa dia anak haram konstitusi. Buktinya 58% memilih mereka. Tapi di titik ini sudah tidak ada lagi yang tidak bisa merasakan dampak ekonomi gitu. Semua merasakan itu. Jadi kemarahan penderitaan sedang dirasakan oleh rakyat. Semuanya gelisah, semuanya ingin ditolong, semuanya sedang mencari cara untuk keluar dari kesulitan hidup. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan pemerintah gitu. Kalau dibiarin seperti ini terus ya ledakan kemarahan itu kita tidak lagi bisa mengontrol gitu. Ini yang akan bisa menjadi titik balik. Pegiat medsos, Husnul Khotimah, kembali berbicara terkait video yang memperlihatkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ogah salaman dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, hingga Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Husnul sontak membedakan antara adab Presiden Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming. Prabowo salamin semua termasuk Ketua DPR Mbak Puan Maharani dan Titik Soeharto, kata Husnul di @ch_Khotimah 2 tanggal 11 Agustus tahun 2025. Dikatakan Husnul, apa yang selama ini digaungkan pendukung Jokowi, mengenai Gibran sosok yang sangat menjaga adab dan etika terpatahkan. Artinya semua soal adab dan etika, gak seperti pembelaan Termul yang bilang gak penting Wapres harus salaman dengan menteri, tukasnya. Husnul kemudian menyinggung soal giringan opini yang menyebut bahwa potongan video yang beredar itu telah diedit sedemikian rupa. Bukan hanya itu, jabatan yang saat ini diduduki AHY disebut-sebut berkat pemberian kepercayaan Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden. Ada lagi yang bilang AHY itu bisa jadi menteri karena Jokowi bapaknya Gibran. Ada juga yang bilang hoaks dan editan, gak nyambung banget tandasnya. Sebelumnya, putra sulung Jokowi itu juga menjadi pusat perhatian ketika sedang makan siang bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Niko Silalahi mengatakan bahwa ada dugaan pertemuan tersebut bisa menjadi terakhir kali. Mungkinkah ini perjamuan terakhir, kata Niko di @Niko_Silalahi, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Melihat foto yang beredar, Niko menaruh perhatiannya pada batik hitam yang dikenakan Dasko. Seakan memberikan pesan tersirat kepada Gibran. Melihat gambar ini yang seakan berbicara padaku, di sana Bang Dasko mengenakan batik yang dominan hitam, sebutnya. Dalam banyak budaya, warna hitam sering kali dikaitkan dengan kesedihan dan duka cita atau perpisahan, tambahnya. Melihat segala kemungkinan bisa saja terjadi, Niko berharap surat yang dimasukkan Purnawirawan TNI ke DPR RI segera direspons. Gue sih cuma berharap semoga segera